Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya yang sudah beraktivitas dimanapun Anda berada. Ya, kali ini kembali lagi saya perkenalkan diri saya. Nama saya Rahmatia Bakri dari Institut Ibu Profesional Regional Efrimania atau NAN Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang aliran rasa selama melakukan observasi. Semua anak adalah bintang. Observasi terhadap anak, terhadap aktivitas produktif yang enjoy, easy, excellent, dan earn dari anak. Khususnya pada anak yang pertama ini, anak yang sulung, perempuan, usianya 16 tahun. Ya, oh iya, perkenalkan, saya ini adalah ibu dari 4 orang anak. Yang pertama usia 16, yang kedua laki-laki usia 12, yang ketiga dan sekaligus yang keempat adalah si kembar perempuan berusia 4 tahun setengah. Oke, ini jadi tentang semua anak adalah bintang ini adalah bagaimana kita orang tua melihat anak. Semua anak itu adalah pribadi yang unik, pribadi yang hebat, dan dia bisa tampil cemerlang jika diberikan panggung sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan passion dan talentsnya. Bicara tentang talents, sebelum ke sana kita kan selalu ya menasihati diri kita sendiri, atau juga kita mendengar nasihat dari orang lain tentang be yourself, seperti itu. Tapi kita sebenarnya sudah tahu belum sih sebenarnya diri kita itu siapa? Apakah kita sudah mengenal tentang siapa diri kita sehingga kita bisa menjadi diri kita, pribadi yang sosok yang unik? Kita sudah tahu belum keunikan diri kita? Seperti itu. Nah, ini di kelas Bunda Sayang di zona 8 ini tentang semua anak adalah bintang adalah menggali potensi unik yang ada dalam diri maupun dalam anak-anak, seperti itu. Kebetulan kalau saya ini sudah pernah mengikuti assessment talents mapping pada tahun 2017, tepatnya di bulan Desember. Nah, di situ saya sudah tahu apa saja keunikan diri, apa saja bakat yang menjadi kekuatan dari diri, sifat atau personality yang menjadi keunikan diri saya. Saya ini orang yang fokus, saya ini orang yang connectedness, juga disiplin, konsistensi, responsibility, juga memiliki bakat input dan juga bakat interaction. Nah, kalau buat si sulung 16 tahun ini, dia belum ikut assessment talents mapping, tapi kita bisa menggunakan tools dari salah satu tools yang merupakan assessment talents mapping, yaitu ST30. Ya, ST30 itu gratis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assessment ST30 itu gratis ya, bisa dilihat di temubakat.com. Nah, di situ. Nah, kita panggilkan dulu yuk si sulungnya. Kita mau cerita tentang apa saja yang selama tanggal 1 sampai 15 ini saya lakukan mengobservasi kegiatan si sulung. Ya, dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Halo. Halo. Aku lagi live dulu, Devi. Keren. Ya, ini. Taufik. Nah, ini dia anaknya, namanya Asia Muhammad Hamzah. Usianya berapa, Kak?
16 tahun. Boleh nggak memperkenalkan diri di sini? Ya, pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab, silakan. Kenalkan, nama aku Asia Muhammad. Karena aku 16 tahun. Aku sekarang di kelas 3 SMP. Dan aku belajarnya di Azhar, di Mesir. Oke, kita tinggalnya domisilinya di Mesir, tepatnya di kota El Ubur City. Oh ya, coba pakai bahasa Arab Kak, gimana Kak kalau perkenalan pakai bahasa Arab? Kita di sini sehari-hari sebenarnya di rumah, kalau saya dan suami lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Tapi karena si sulung ini dan adiknya ini sekolah di Azhar dan sudah memang dari kecil, dia dari lahir di sini di Mesir dan sudah terbiasa dengan bicara bahasa Arab, terutama bahasa Arab Mesir, bahasa Arab Amiyah. Jadi kadang-kadang dia kagok kalau bahasa Indonesia. Jadi coba kalau bisa pakai bahasa Arab, gimana kenalannya Kak kalau bahasa Arab? Ahlan, ismi Asia Muhammad. Ana عندي 16 سنة وأنا دلوقتي في تالتة إعدادي وأنا بدرس في أزهر. Terus kegiatannya sehari-hari bagaimana sih Kak? Ya, jadi habis bangun itu aku merajaah dulu, merajaah Quran. Habis merajaah Quran disetor. Habis itu kalau kan sekarang kan lagi bulan Ramadan, jadi kan kayaknya nggak makan sarapan. Jadi Banget gak sarapan. Lalu jadi belajar. Kalau nggak belajar berarti tidur dulu sebentar. Habis itu bentar belajar lagi. Habis itu habis zuhur belajar lagi. Habis asar kalau misalnya ada les atau misalnya habis zuhur ada les juga. Habis itu kan maghrib baru buka puasa. Habis buka puasa biasanya kita tuh duduk sama-sama kan ya. Jadi habis maghrib itu udah nggak belajar lagi. Paling cuma duduk santai-santai gitu. Sholat tarawih, sholat abis itu nggak tarawih. tahu-tahu udah malam, makan lagi terus tidur. Oke, kalau yang kemarin ini kan sebelum Kakak sadar nggak kalau Mama observasi selama tanggal 1 sampai tanggal 15 ini? Iya, observasi itu apa katanya? Observasi itu mesti diamati kegiatannya. Jadi Mama itu melihat aktivitas apa aja yang Kakak lakukan sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, yang Mama perhatikan nih mulai dari tanggal 1 April kemarin itu Kakak Asia kan pertamanya puasa tuh ya. Terus dari itu bisa bangun sahur sendiri, itu bagaimana ceritanya? Bisa bangun sahur sendiri? Ya, bangun sahur itu sendiri sih soalnya tinggal bilang aja habis bangun kan bisa nonton gitu kan. Karena babynya lagi bobo. Jadi kan kalau nonton misalnya dan dia bangun dia bilang takut lah apalah. Jadi kalau misalnya habis sahur sebelum azan gitu masih ada waktu, ya bisa nonton sebentar. Jadi ada semangat untuk bangun Semangat. cepat. Tapi bukan itu juga, biasanya kalau lagi mau bangun karena ada sesuatu, taruh alarmnya itu dengan nada ada orang yang menelpon. Jadi Kakak Asia kalau misalnya ada yang menelpon langsung harus cepet katanya jawab. Jadi nada alarmnya itu sama dengan nada telepon, biar kalau misalnya lagi tidur dengan telepon, jadi sepertinya telepon bukan alarm, jadi bangun. Masya Allah, iya, jadi pasang alarm ya. Pasang alarm dengan ada telepon, itu tipsnya dari Asia untuk bisa bangun sahur dan bangun subuh tepat waktu, itu pasang alarm dengan nada telepon. Karena kalau ada nada telepon itu pasti jadi pengen bangun gitu untuk terima telepon gitu ya. Iya. Masya Allah. Kalau misalnya nggak pakai alarm bisa nggak Kak? Bisa sih, asal nggak mau bobo lagi aja. Nggak mau bobo lagi aja. Berarti masanya niat ya. Motivasinya yang kuat, memang pengen bangun. Kalau misalnya emang niatnya aduh habis sholat subuh aku pengen tidur lagi. Jadi itu dia. Oke, terus kalau Kakak Asia kan habis sholat subuh tuh pasti harus murojaah Al-Quran. Tuh sejak kapan sih Kakak begitu, pas habis sholat subuh tuh langsung murojaah? Itu sejak kapan Kakak? Sejak 8 tahun kan? Sejak usia 8 tahun. Oh, 7. Sejak usia 7 tahun, sejak mulai menghafal Quran, Quran. masuk di sini ya. Iya. Nah, oke gitu.
Terus gimana waktu awal-awal menghafal Al-Quran, gimana perasaannya waktu masih umur 8 tahun? Coba ingat-ingat kayak gimana? Itu sih excited banget karena habis hafalin Quran. Misalnya Baba dulu bolehin ke Asia melihat foto-foto kekasih dulu yang masih kecil. Itu kan saya senang banget tuh ngeliatin dia. Atau misalnya Baba ntar katanya kalau udah selesai hafalin ini ntar diajak kemana untuk beli mainan apa aja gitu. Ya itu semangat gitu, excited. Tapi walaupun sekarang sih kalau misalnya dibilangin kalau hafalin ini atau story ini ntar dapet sesuatu besar, sekarang sih nggak mau terlalu, nggak jadi excited lagi. Ya sepertinya enak sih dapetnya kalau ngafalin itu, Tapi bukan sesuatu yang memang bikin jadi semangat gitu, jadi mengeluarkan adrenalin untuk menghafal cepet-cepet dan harus bagus gitu ya. Iya. Karena udah terbiasa dapat hadiah kali ya. juga kali, tapi mungkin karena tadi nggak mau. Atau misalnya ya sih penting itu sesuatu. Misalnya katanya story ini ntar bisa dapet handphone, dibeliin handphone. Tapi kalau mikir-mikir handphone kan itu kan sesuatu kan wow kan misalnya. Tapi walaupun dipikir-pikir juga nggak terlalu mau gitu. Walaupun handphone itu kasih mau dia dari kemarin. Tapi bukan. Jadi kalau menghafal Quran itu yang paling kakak bikin excited itu kalau misalnya apa? Tanpa ada iming-iming hadiah berarti. Boleh aja pakai iming-iming keluar hadiah. dari hati Tapi sendiri. enaknya tuh kalau misalnya sama teman kita sama-sama pada sama-sama ngehafalin. Dia encouraging maksudnya. Encouraging itu memotivasi apa? Menguatkan sih. Menguatkan ya. Encouraging. Lupa. Encouraging. Tasyago sesudah tasgia. Tasgi berarti membuat jadi Saling berani. saling menolong untuk Encouraging. menghafalin. Oh, saling menyemangati. Iya, saling menyemangati untuk menghafal sama-sama. Jadi itu kan sama temen kan, jadi enak tuh. Jadi sama-sama nghafalinnya, sama skornya. Kalau ada salah jadi gitu kan, jadi enak gitu. Oh, jadi pengennya tuh ngafalinnya yang fun gitu ya, nggak kayak zaman waktu masih kecil gitu yang baca sendirian terus dari itu setor langsung ke Syekh Kabir Baba lalu atau misalnya setornya gimana caranya biasa kakak setornya pakai audio ya, direkam ya, Audio. direkam nanti dikasih tahu rekamannya ke Baba gitu ya. Gitu. Atau saling store-storan sama, dulu pernah saling store-storan sama adik Ibrahim. Kayak gitu asik nggak kalau kayak gitu? Yang gitu sih sepertinya sama aja. Dulunya asik kayaknya. Enggak, dulu sama aja, tapi sekarang asik. Dulu mah berantem mama. Oh, dulu berantem. Off the record. Jangan diceritain soal berantem, yang senang-senang aja kita di sini. Ya, jadi yang asik itu kalau murojaah itu kalau sama teman-teman jadinya. Sama teman-teman sebaya itu jadi semangat gitu ya. Karena saling menyemangati, terus kalau salah bisa saling ketawa gitu. Jadi nggak merasa terlalu terbebani untuk menghafalnya. Ngomong-ngomong sekarang hafalan Kak Asia sudah sampai mana sih? Surat An-Nisa. Jadi dari belakang dari juz amma sampai An-Nisa. Sampai An-Nisa. Berarti tinggal berapa surat lagi? 2 surat lagi ya? Iya. Ya gitu, 2 surat. Al-Baqarah. Kemarin Al-Fatihahnya enggak? Ya Rabbi. Udah, Ya mau coba canda. Ya, jadi tinggal surat Al-Baqarah sama Ali Imran. Ya. Nah, gitu. Berarti tinggal 2 juz lagi. Terus kemarin tuh kan ceritanya mau punya target umur 17 tahun udah khatam 30 juz gitu ya kemarin rencananya. Iya sih. 17 tahun. Gimana kira-kira? 17 tahun masih lama sih ya. Desember tahun ini tapi masih lama. Iya. Halo Umi Tati, apa kabar? Makasih ya udah nonton. Ya, jadi kalau tinggal 2 juz ini kira-kira kayaknya salah ya kalau surat Al-Baqarah sama salah itu mudah maksudnya. Gimana, mudah nggak kira-kira kalau untuk surat An-Nisanya ini udah gimana? Udah selesai semua atau lagi dihafalin?
Udah selesai sih, udah selesai. Hmm. Kalau untuk hafalin sih sebenarnya sih itu sebenarnya mudah. Tapi kalau misalnya ada orang bilang susah, susah, ya ntar dia jadi lihatnya susah. Gitu ya. Sebenarnya sih asal niatnya aja, niatnya kalau dia mau akan sisain. Makanya ada orang-orang banyak misalnya hafal semua Qur'annya 3 bulan aja, karena dia mau dari dalamnya, bukan karena orang lain atau bukan karena dibilangin begitu. Bukan karena iming-iming hadiah Iya. ini itu. Inside out namanya itu kan, motivasi yang ada dari dalam. Bagus juga sih kalau misalnya ada hadiah-hadiahnya biar dia jadi agak lebih Jadi semangat. semangat, tapi jangan diiming-iming dari depan gitu ya. Kalau kejutan gimana? Bagus. Apa misalnya dikasih tahu dulu, nanti kalau ini dapat hadiah enaknya gimana? Sebenarnya sih itu tergantung orangnya, tergantung orangnya maunya gimana kan. Tapi ya boleh juga dikasih hadiah, asal dia nggak tergantung dengan hadiahnya. Biar dia nggak pikir kalau dia hafal ini tadi dapat ini. Iya, kalau yang mama perhatikan itu kakak Asia itu mudah untuk menghafal Quran, ya kan? Nggak kayak mama gitu. Ya, maksudnya nggak, misalnya kalau misal pas benar-benar mau sebentar aja udah hafal gitu, dan hafalannya lengket gitu, awet. Apalagi dulu waktu zaman masih umur 8 tahun 9 tahun tuh lengket banget. Nah jadi itu adalah kegiatan yang menghafal Quran itu kegiatan yang easy buat kakak, yang mudah ya. Easy. Terus juga kelihatannya sih excellent, kalau buat mama kelihatannya excellent karena hafalnya cepat dan bagus juga. Earn juga karena kakak Asianya pernah dapat hadiah, dapat juara satu ya, apa juara 2 itu waktu itu? Juara 1 hafalan Quran kelas 1 dan kelas 2 lah, berturut-turut ya. Kayak gitu, dan juga pernah dapat nilainya waktu di Azhar, pernah dapat berapa paling tinggi Al-Quran? Tinggi sampai nilai waktu itu kalau kelas 3 4 nilainya masih 15. Jadi untuk 15/30. enggak, 15/15. itu dapat 15 mulu. Sampai kelas 6 waktu itu nggak pernah kurang dari itu. Cuma pas kelas 1 SMP aja kan baru masuk kan itu kan kasih kan di sekolahnya yang tinggi kan. Itu jadi sepertinya kan kita tuh easy aja gitu, ntar ada missnya, ada gurunya ntar yang bilang untuk kita. Tapi pas pindah sekolah, nah itu beda cara belajar, cara metode belajar. belajarnya. Yang Jadi ini waktu lebih itu- mandiri ya. Nah ini mandiri, yang di sana terlalu dimanjain. Jadi waktu itu karena baru di sana, jadi ya agak Kaget. kan. Jadi kan, tapi sebenarnya sih bagus juga, maksudnya nggak kakak sih nggak kepikiran untuk sana lagi, padahal baba untuk nanyain mau nggak lagi. Maksudnya mau sekolahnya di Lagi. sekolah yang favorit, bukan sekolah favorit, sekolah unggulan gitu ya. Sekolah yang ibaratnya kalau di Indonesia itu SDIT gitu, jadi SMPIT, tapi kakak sih justru pilih negeri. Negeri biar kakak sih tahu gimana ntar. Jadi lebih enak sih sebenarnya belajar sendiri, gak terlalu beban dengan PR yang banyak banget. Karena walaupun dimanjain di sana, tapi jadi enggak semangat untuk nggak belajar semangat sendiri ya, untuk karena belajar sendiri. Kalau yang nggak ini belajar sendiri, sepertinya dipaksa untuk belajar. Kalau ini terserah sendiri, kalau mau belajar ya belajar, ntar dapat nilai bagus. Tapi kalau nggak belajar ya terserah sendiri, nggak dapat nilai. dan kakak tuh mau perhatiin ya, ini kegiatan kakak selain murojaah itu adalah belajar. Sekarang ini kan orang jangankan belajar di sekolah gitu ya, jangankan belajar online gitu, belajar di sekolah aja banyak yang mengeluh anaknya tuh males-malesan belajar, sampai harus disuruh ngerjain PR, harus disuruh. Kalau kakak tuh kok buat mama tuh kelihatannya kok mudah banget untuk belajar gitu, ada motivasi dari dalam untuk belajar pelajaran sekolah, duduk bisa bertahan lama-lama, catet, ngehafalin pelajaran sekolah kayak gitu. Itu kenapa sih emang kakak seneng gitu belajar? Ya kasih sih senang belajar, tapi
tentang kasih, nggak tahu tentang kasih suka belajarnya itu, kasih juga nggak tahu sebenarnya. Tapi seneng. Tapi seneng, kasih enak walaupun nggak ada nggak enak-enaknya, misalnya gurunya marah apa gitu, tapi enak kasih, ada teman-teman, kita sama-sama saling ngeluh sama-sama, saling seneng sama-sama gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada teman-teman pun, mama lihat tuh kakak Asia bisa punya jadwal teratur untuk belajar gitu. Pagi-pagi setelah murojaah langsung disusun buku-bukunya, terus mencatat dengan tekun, dibaca, dicatat lagi, dikerjain soal-soalnya seperti itu. Dan itu dari mulai dia ini masih balita gitu, hobi banget memang, ambil buku, ambil kertas, terus bikin pelajaran sendiri, nulis matematika sendiri, tambah-tambahan sendiri, bikin soal sendiri, soal matematika atau soal apapun gitu yang dia tahu. Nah, kalau menurut pengamatan sebagai orang yang belajar talent mapping, itu namanya kakak Asia itu enjoy, suka, asik gitu kalau belajar. Iya, asik. Terus juga halo Amah Rauda. Kita lagi cerita nih tentang aktivitas 4E, yaitu aktivitas yang enjoy, Excellent, easy, mudah, excellent, and earn gitu kan. Excellent itu andalan atau unggulan, dan earn itu yang bermanfaat. Nah, apa? Oh iya, alhamdulillah, anak baik, jelas dia selalu senangkan hati Baba dan Mama selalu. Alhamdulillah, terima kasih berkat doanya Amah Rauda. Amah Rauda bila datang ke sini lagi, yang kita rindu. Kemarin sekejap saja. Nah, jadi aktivitas, aku kembali dulu ya Amah Rauda ya. Kita cerita tentang aktivitas yang dia senangin itu. Pertama adalah murojaah. Itu easy, tapi seneng gak sih, Sa? Enjoy gak sih kalau menghafal Quran? kalau sama teman sih enjoy. Kalau sama teman enjoy. Oh, berarti memang butuh teman yang asik ya kalau untuk seumuran kakak ya, untuk menghafal Quran ya. Karena kalau kemarin hasil observasi saya, dia itu easy, mudah untuk menghafal. Terus hasilnya juga excellent, dia cepat menghafalnya dan bagus hafalannya. Dan hasilnya di sekolahan juga jadi mendapatkan hasil yang bagus gitu, diakui oleh sekolahnya, jadi earn gitu ya. Tapi kami perhatikan dia kurang enjoy gitu. Ternyata mungkin masalahnya bukan pada diri anaknya yang gak enjoy untuk baca Quran, tapi pada lingkungan dan metodenya. Jadi dia butuh lingkungan karena usianya, untuk usia 15 ke atas ya, atau 13 ke atas itu memang usia peer group ya, usia bertemu dengan teman sekelompok. Jadi itu akan lebih memotivasi untuk enjoy, untuk asik gitu melakukannya gitu kan ya. Oke, ada lagi nih satu aktivitas kakak Asia yang paling menarik buat kami gitu ya, terutama buat mama gitu. Kok hobi banget sih bikin kue gitu, baking gitu. Itu kenapa coba bisa sampai senang banget bikin kue? Coba ceritain. Pasti suka kayaknya manis-manisan kan, manis-manisan yang Suka lihat guys. suka manis-manisan daripada makanan yang berat-berat. Jadi kan kalau ngelihat di toko-toko yang besar yang terkenal itu kan, Pastry maksudnya. ya kue-kueannya kan cantik, lucu gitu, enak rasanya. Aduh, lapar nih mah. Lapar nih Mbak. Iya ya, lagi puasa. Oke, terus jadi Rasanya mau gitu bikin seperti gitu juga. Mau makan, pokoknya sih tujuannya sih untuk makan manis-manisan kalau lagi bikin. Tapi walaupun mau bikin gitu, nggak asal blek-blekan aja nih. seperti mama gitu ya. Mamanya blek-blekan, jadi nggak pernah pakai takaran, jadi langsung dicampur aja gitu, tepung terigu sekian, ini sekian gitu ya. Kalau jadi yang bagus alhamdulillah, kalau nggak bagus ya dimakan juga alhamdulillah gitu kan. Jadi itu Kalau kakak misalnya Asia bikin, maunya sampai gimana? yang Harus sampai ada takarannya, gram-gramnya, gramnya, terus dan harus bezok itu tepat persis. seperti resep dia. Presisi bizop itu. Ya. Jadi itu kalau mama tuh kalau misalnya kakak Asia bikin, aduh gak ada ini, tinggal 1 gram ya, mama sama aja. Nggak enak gitu rasanya. Tapi gak enak, takutnya tuh ntar pas keluarnya ntar jadi nggak sama. Jadi itu dia. Tapi mulai dulu sih kasih suka masak. Itu karena kakak Asia mau sama kasih juga kalau masak sih
masak. Tapi yang masakan berat yang paling kakak suka itu cuma omelet ya? Apa karena omelet itu menyenangkan untuk dimakan? Kalau Karena masak, dia lucu. oh karena dia lucu guys. Bikin kue karena dia lucu. Iya. Tapi ya memang kalau masakan seperti masak daging, masak ayam tuh kenapa kakak sih yang nggak suka? Kenapa? Karena nggak suka makan berat gitu pasti jawabannya. Gimana? Ya kalau makan berat sih nggak enak, nggak suka. Tapi kalau mau kasih coba sih kasih coba. Tapi kan setiap hari kan kita makan itu. Jadi ya bikin lagi nggak usah dah. bikin sama aja. Oh gitu, ya ya. Jadi gitu, itu adalah 3 aktivitas yang Mama perhatikan gitu kan. Itu adalah aktivitas yang kelihatannya tuh easy dan enjoy. Terus hasilnya juga excellent. Terus earn juga. Jadi itu bisa dibilang kalau misalnya keempat itu ada kak, easy, mudah, enjoy, menyenangkan, terus dari itu hasilnya excellent, enak. Kalau bikin kue nggak pernah gagal guys. Ya ini bisa bikin roti, bisa bikin apa lagi, terus kalau bikin salad juga enak kayak gitu. Terus kemarin tuh bikin pancake juga, pancake-nya tuh yang pancake macam hotelan gitu, pancake yang menul-menul gitu, yang seperti dorayaki kayak gitu. Jadi terus bikin apa lagi? Bikin Swiss roll juga, bikin Swiss roll kayak gitu, American pancake gitu kan, American pancake, Japanese pancake. Terus oh iya ada satu lagi kegiatan kakak Sia yang kelihatannya easy, enjoy, excellent, yaitu adalah merajut. Nah merajut itu awalnya belajar merajut bagaimana? Ceritain dong, ini tinggal 1 menit lagi nih kita. Awalnya sih waktu itu pas baru masuk SMP, kan kita kan udah jadi besar kan, harusnya kan sama miss-missnya, sama guru-gurunya. Jadi kita ada pelajaran merajut. Oh ada pelajaran merajut di sekolah. Iya, ada pelajaran merajut. Tapi memang pas waktu itu kakak sih kelas 5, jadi kelas 3 sih. Sumaya tuh teman Kak Asia, Sahabatnya kak, sahabatnya Asia namanya Sumaya. Sumaya tuh kalau itu dia suka cerita tentang keluarganya tuh suka merajut. Semuanya sekeluarga suka merajut. Jadi tuh biasanya dia punya sesuatu, dia bilang lihat nih ya ini si ya misalnya tantenya bikin ini apa dia bikin bapaknya dijual dan bagus-bagus juga sih. Jadi pas dari kelas 3 emang kakak sih mau karena cantik gitu, apanya bisa dipakai. Besok jadi pas kelas 1 SMP itu kasih bilang wow kasih bisa entah nih, dan itu awalnya sih pas kelas 1 SMP tuh kasih bilang kok gak bisa nih, salah ini kok jadi kebiasaan kecilan. Jadi pas setelah berapa gagalan kasih bilang berapa gagalan setelah gagal berkali-kali dalam bahasa Indonesia tuh gitu. Ya lanjut dong. Jadi kasih nggak mau lagi, tapi oh jadi sempat vakum ya? Sempat waktu itu sebentar aja sih, 1 semester doang. Kakak sih bilang tunggu dulu, kasih mau belajar fokus dulu, bisa ntar baru kalau misalnya mau lagi ntar kasih itu lagi. Jadi pas kakak sih ya, habis itu kan kelas 2 SMP itu pas lagi corona kan, semester 2 kan. Pas semester 2 tuh ada banyak banget di YouTube gitu bikin ini bikin itu pakai belajar, dan hasilnya tuh lucu-lucu. Jadi ya buat anak remaja ya, apapun semuanya serbanya dinamakan lucu-lucu ya. Terus lanjut. Jadi kasih mau bikin satu, itu kan kasih pernah bilangin untuk bikin tas kan, oh iya dia ini menawarkan aku mau membuatkan tas untuk mama kayak gitu, dan masya Allah kesampaian juga, bikin tas warna hitam ransel, cakep banget gitu, enak banget, dan kayaknya bener besar ya, dan cocok banget untuk dipakai keluar, untuk jalan-jalan, untuk belanja, pokoknya cantik banget tasnya. Ada bisa dilihat fotonya di situ ya, di yang sudah pernah diposting. Oke. Jadi karena lucu-lucu itu terus kakak Asia tuh bisa ya jadinya ngelihatnya itu lewat YouTube gitu, bisa paham gitu. Iya, gerakannya gitu. Udah paham. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia agak nggak paham, jadi kasih lihatnya yang pakai bahasa Arab aja. Nah, jadi gitu, karena dia sudah terbiasa pakai bahasa Arab,
Jadi dia nggak bisa ngelihat YouTube cara membuat sesuatu itu dengan bahasa Indonesia. Kadang-kadang dia malah bingung, jadi langsung cari refer ke yang pakai bahasa Arab, terutama pakai bahasa Arab Mesir kayak gitu. Jadi memang untuk bahasa Arab juga buat dia ini easy buat dia, dan dia enjoy dan excellent dan earn, pokoknya keren lah anak-anak. Oke, sudah lewat dari 30 menit nih teman-teman semuanya, obrolan kita tentang si remaja aktif yang gemilang ini, yang bersinar ini. Insya Allah mudah-mudahan doa kami sebagai orang tua dia bisa menjadi orang yang bermanfaat, tahu bagaimana mengenal potensi dirinya, potensi unik dirinya, mengetahui peran unik peradabannya, sehingga bisa bermanfaat seluas-luasnya bagi umat manusia dan seluruh alam semesta. Insya Allah menjadi rahmatan lil alamin. Oke, terima kasih yang udah nonton, makasih banget ya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh loh kasih pertanyaan di komen, tapi nanti dijawabnya di komentar aja ya, karena live-nya cuma 30 menit aja. Oke, di sini masih pagi, masih jam 5.33. Baru tinggal sholat. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Terima kasih Kakak Asia yang sudah menemani malam pagi ini bercerita tentang aktivitas 4E. Aktivitas yang easy, mudah, enjoy, suka, excellent, unggulan atau andalan, dan earn yang menghasilkan. Hasil itu nggak selalu harus uang loh. Pujian dan kebermanfaatan bagi orang lain itu juga dinamakan earn. Makasih semuanya. Ya, Kakak mau bilang bye-bye ke bahasa Arab. Silakan. Nggak mau. Tolonglah. Oke. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.